Jika engkau ingin sembuh, jamah bagian tubuhmu yang sakit. Bayangkan dan katakan dengan iman, "Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh." Maka engkau akan sembuh. Doa yang sering kali kita dengar dari mimbar-mimbar gereja pada masa kini. Apakah ini Alkitabiah? Bagaimana respon kita seharusnya sebagai orang percaya? Let's begin the word di Bukan Motivasi Rohani. Beberapa waktu lalu saya menonton satu video dari Hasan Askari. Jadi beliau ini adalah konten kreator yang berbicara tentang hal-hal seputaran psikologi. Nah, di satu videonya ada hal yang menarik bagi saya. Beliau berbicara pada satu video itu tentang law of attraction. Dan saat saya mendengar pengertian tentang law of attraction ini, saya menjadi teringat akan sesuatu. Dan membuat saya akhirnya mencari tahu tentang law of attraction itu dari beberapa sumber. Jadi, apa itu law of attraction dan apa hubungannya dengan topik kita hari ini? Mari kita lihat. Sederhananya, law of attraction itu adalah sebuah filosofi yang mengatakan bahwa manusia itu harus memiliki pikiran positif. Kenapa? Karena pikiran positif akan memunculkan getaran dan getaran ini akan menarik getaran yang serupa. Artinya kalau seseorang itu berpikir positif, maka dia sedang menyebarkan getaran positif ke sekitar dan hal-hal positif di luar dia akan tertarik ke dalam dirinya. Dan begitu pula sebaliknya. Jika orang ini berpikir negatif, maka hal-hal negatif di sekitarnya akan tertarik kepada dia. Makanya namanya law of attraction, hukum tarik-menarik. Intinya law of attraction ini bicara soal kekuatan pikiran manusia, bahwa manusia itu bisa melakukan dan mendapatkan segala sesuatu dengan kekuatan pikirannya. Nah, lalu beliau Hasan Askari menjelaskan salah satu cara menerapkannya adalah dengan memvisualisasikannya. Memvisualisasikan kehidupan atau barang yang mungkin kita ingini. Dia berikan contoh, misalnya saudara ingin mobil Ferrari. Maka saudara harus memvisualisasikan mobil Ferrari itu di pikiran saudara. Tutup mata, relaksasi, baru bayangkan kalau saudara sudah benar-benar naik mobil Ferrari itu. Rasakan setirnya, warna mobilnya. Lalu setelah itu kita lakukan, maka energi dan getaran tadi itu akan kita pancarkan ke segala arah. Dan somehow bagaimana caranya mobil Ferrari itu bakal datang ke kita dengan sendirinya. Apakah hal ini terdengar familiar bagi saudara? Jika ingin sesuatu, bayangkan. Kau akan mendapatkannya dan bahkan perkatakan, maka hal itu akan terjadi. Familiar bukan? Konsep yang sama persis dengan konsep iman yang banyak diajarkan di gereja-gereja pada masa kini. Mungkin ada dari beberapa saudara yang baru pertama kali mendengar pengajaran ini. Jadi mari kita renungkan ini supaya kita semua bisa lebih berhati-hati dalam memilah-milah pengajaran. Jikalau mungkin suatu saat saudara mendengar pengajaran seperti ini dari manapun itu, dan bagi saudara yang sudah pernah mendengarnya dan bahkan yang mempercayainya seperti saya dulu, mari kita sama-sama belajar bahwa pengajaran ini sama sekali tidak alkitabiah. Sebenarnya pengajaran seperti ini udah lama ada. Itu namanya Word of Faith Movement, atau dalam bahasa Indonesia itu perkataan iman. Dan pengajaran ini adalah pengajaran dunia, bukan pengajaran alkitabiah. Sekarang, mari kita masuk ke Word of Faith Movement ini. Jadi dalam perkembangannya, prinsip Law of Attraction atau hukum tarik-menarik tadi itu diadopsi menjadi pengajaran Word of Faith atau perkataan iman tadi dan Injil kemakmuran. Di mana kekuatan pikiran itu yang tadi dalam konsep Law of Attraction dirubah menjadi iman. Jadi Word of Faith mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah dan menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Sebagaimana Tuhan menciptakan dunia dengan kata-kata dalam Kejadian 1. Begitupun kita, manusia, bisa melakukannya. Namun karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kuasa untuk mencipta ini sempat hilang daripada manusia. Dan kedatangan Yesus bertujuan untuk mengembalikan kuasa itu. Supaya manusia kembali mendapatkan kuasa yang menjadikan sesuatu melalui perkataan. Sama seperti yang Tuhan lakukan saat mencipta alam semesta zaman dahulu. Sehingga sebagai Tuhan-Tuhan kecil,
Kita ini diberi kemampuan untuk menggunakan kekuatan iman dan menjadi makmur, kaya, sehat, bahagia. Jadi menurut ajaran ini bahwa kegagalan, kemiskinan, penyakit adalah akibat dari kurangnya iman. Jadi saat saudara sakit, miskin, gagal dalam hidup, berarti iman saudara kurang kuat. Itulah yang dipercaya oleh gerakan ini. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang, tinggal klaim janji Tuhan. Perkatakan dengan iman. Aku kaya, aku sembuh, aku klaim janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku kaya, aku sembuh. Itu salah satu contoh kecil praktek dalam gereja-gereja pada saat ini. Perkataan yang sering saudara dengar dari pendeta-pendeta pada hari ini adalah, perkatakan iman saudara, mari klaim janji Tuhan. Jika saudara menginginkan sesuatu, maka klaim dalam nama Tuhan Yesus. Berpikirlah seolah-olah saudara sudah mendapatkannya, maka saudara akan mendapatkannya. Sambil mengutip ayat biasanya dari Ibrani 11 ayat 1. Yang isinya itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu saudara nanti akan diminta untuk menumpangkan tangan pada sesuatu yang saudara inginkan itu. Misalnya kalau saudara mau sembuh, tumpang tangan ke bagian yang sakit. Kalau saudara mau rumah, tumpang tangan ke rumah yang mungkin saudara ingini. Saudara lihat ada rumah yang besar di suatu perumahan mewah, saudara datangi, saudara tumpang tangan dalam nama Yesus. Aku klaim janji Tuhan, aku terima rumah ini dalam nama Yesus. Kalau saudara ingin mobil, saudara datangi mobil yang saudara ingini, lalu tumpang tangan pegang mobilnya, dalam nama Yesus aku klaim janji Tuhan, aku dapat mobil seperti ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan mereka katakan bahwa Tuhan itu sudah berjanji mengabulkan segala yang saudara minta. Jadi tugas kita apa? Tugas kita tinggal klaim janji Tuhan itu. Tugas kita tinggal mengambil janji Tuhan itu karena Tuhan sudah sediakan. Sambil mengutip ayat-ayat yang sebenarnya disalahpahami oleh banyak orang juga. Contoh misalnya seperti Matius 7:7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Satu lagi Yohanes 15:7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi sadar nggak sadar mereka sebenarnya sedang mengajarkan prinsip law of attraction yang dimodifikasi seolah-olah itu Alkitabiah. By the way, tentang ayat-ayat yang sering disalahpahami ini mungkin kita akan bahas di lain kesempatan beberapa contoh ayat-ayat yang sebenarnya sering disalahpahami oleh banyak orang Kristen pada masa ini. Oke, mari kita balik lagi. Nah, jadi sadar nggak sadar mereka ini orang-orang yang mempercayai word of faith movement atau perkataan iman ini sebenarnya sedang mengajarkan prinsip law of attraction yang tadi kita bahas di awal. Prinsip yang sama sekali tidak Alkitabiah, cuman dimodifikasi supaya seolah-olah Alkitabiah. Di mana tadi kekuatan pikiran dimodifikasi menjadi iman. Prakteknya sama, visualisasikan, bayangkan, perkatakan. Maka entah bagaimana caranya hal itu akan datang kepada engkau. Hingga akhirnya mengesampingkan firman Tuhan tentang apa? Tentang sangkal diri, tentang melayani, tentang mencukupkan diri. Karena sesuatu apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan. Bahkan mereka katakan Tuhan sudah berjanji untuk selalu memberikan hal tersebut. Ya karena memang pada dasarnya sifat manusia adalah serakah. Bahkan sebenarnya kalau kita mau mempelajari sedikit lebih dalam lagi, praktek semacam ini tuh sudah dipakai oleh iblis sejak dari awal. Yaitu kalau kita kembali lagi ke awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yaitu pada saat iblis menggoda Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sejak dahulu manusia itu memang ingin mempunyai kekuatan sama seperti Tuhan. Dan sekarang setan kembali memanipulasi banyak jemaat Tuhan dengan mengatakan bahwa iman dapat memberi apapun yang saudara inginkan. Jadi setan sedang mendorong manusia untuk memanipulasi Tuhan atas nama iman.
dengan menggunakan sepotong-potong firman Tuhan demi kepentingan manusia itu sendiri. Lalu apa itu iman yang benar? Iman yang sejati, iman yang benar adalah mempercayai Yesus apapun kondisinya. Baik saudara yang kaya ataupun saudara yang miskin, baik saudara sembuh ataupun tidak sembuh sama sekali. Semua terjadi atas kehendak Tuhan. Dan hal itu tidak mengurangi kepercayaan kita atas Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 5-6 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apapun yang terjadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak ragu sedikit pun. Tidak bersandar pada pengertian sendiri, tapi andalkan firman Tuhan. Akui Dia dalam segala lakumu, berarti melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 yang tadi kita sempat singgung di awal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini sama sekali bukan mengarah ke hal-hal duniawi seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang yang mengajarkan word of faith. Jika kamu ingin sesuatu, kamu belum lihat engkau sudah sembuh. Kamu belum lihat kamu punya mobil. Tapi dengan iman, apapun yang kau harapkan, maka segala sesuatu pasti akan terjadi. Sama sekali bukan mengarah ke hal-hal seperti itu. Ibrani 11 ayat 1. Absolutely itu mengarah, merujuk ke hal-hal kerajaan Allah. Apa maksudnya? Meskipun kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rela mati menjadi manusia hanya untuk menebus dan menyelamatkan kita yang berdosa ini. Meskipun kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa Yesus selalu menyertai dimanapun kita berada dan akan datang kedua kali untuk menjemput kita, orang yang percaya kepadanya. Meskipun kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, melakukan perkara yang besar. Juga berdaulat memiliki rancangan yang baik dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Ingat, sesuai dengan kehendaknya. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi iman yang benar akan membuat kita berserah, membuat kita berdoa, dan mencari tahu kehendaknya melalui firman Tuhan, bukan mengarahkan kita kepada keinginan-keinginan duniawi, seperti kekayaan, kesembuhan, dan segala macam. Bukan berarti Tuhan tidak mau kita sembuh, bukan berarti Tuhan tidak mau kita kaya. Tapi biarlah Tuhan bekerja dengan jalannya yang terbaik, karena Tuhan tahu jalan yang terbaik. Bisa saja melalui kemiskinan saudara nama Tuhan dipermuliakan. Bisa saja melalui sakit saudara nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sembuh ataupun kaya itu bukan jalan terbaik menurut Tuhan. Tuhan punya jalan masing-masing. Amin. Jadi, apakah manusia memiliki kuasa? Tidak sama sekali. Satu-satunya kuasa yang ada dalam diri kita adalah kuasa Tuhan itu sendiri. Untuk menjalankan kehendak Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kisah para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Memang benar kita adalah anak Tuhan, but you are not a God. But you are not a God. We are human, and we are the control of the Lord. Bukan berarti kita bisa menyamai Tuhan dan bertindak seolah-olah kita adalah Tuhan itu sendiri. Yeremia 32:17 katakan bahwa, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tuhanlah yang hebat, bukan saudara yang hebat, bukan saya yang hebat. Law of attraction menjadi populer karena menekankan kesehatan dan kekayaan, menekankan keinginan manusiawi. Begitupun juga dengan word of faith. Dua hal yang diingini oleh semua manusia, kesehatan dan kekayaan.
Dan tujuannya sama seperti tadi, Injil kemakmuran. Sebagaimana bahwa dikatakan orang Kristen itu pasti sehat, orang Kristen pasti kaya. Dan ini sama sekali tidak alkitabiah. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi marilah kita belajar berpikir seperti Kristus, saudara. Bukan hendak menyamakan diri dengan Tuhan, melainkan menjadikan diri menjadi rendah hati dan semakin taat akan firman-Nya. Meskipun konsekuensi dari ketaatan kita adalah suatu hal yang tidak mengenakan bagi kita. Jadi, marilah kita berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran model seperti ini, yang hanya menekankan kepada kesuksesan, kesehatan, dan kekayaan. So, let's discuss. Mari diskusi di bawah. Apa yang saudara pikirkan? Bagaimana pengalaman saudara mungkin tentang hal-hal seperti ini? Mari kita diskusi sama-sama, bagikan pengalaman saudara di kolom komentar. Dan bagi saudara yang merasa terberkati, silahkan share, like, subscribe untuk dapat notifikasi dari kita selanjutnya. See you again, bukan motivasi rohani.